Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa 'alal zalimin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala qala rabbi bima aghwaytani aw zayyana lahum fil ardi وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ Bapak, Ibu, saudara jamaah salat dan kuliah subuh Syed Baitis Salam yang dirahmati Allah. Marilah kita awali dan buka bersama ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina ala man siwak Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pagi hari ini kita masih belajar tentang bab al-isti'adzah. Ya, bacaan ta'awudz. Tadi saya baca dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Ayat ke-9 40-41 masih tentang ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan isti'adzah ataupun bacaan ta'awudz. Setidaknya 3 ayat ini menjelaskan al-mukhlisun la yuwaswisuhumus syaitan qat'an. Yang tidak bisa digoda setan itu adalah orang ikhlas. Mari kita belajar surat Al-A'raf adalah keutamaan isti'adzah yang disandingkan dengan tawakal. Jadi kalau berserah diri kepada Allah, ya, kemarin kita sudah belajar setiap mau keluar rumah kebiasaan Rasulullah itu wudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa
ada yang disambung atau ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, hudita, selama keluar dari rumah selalu akan dalam bimbingan atau hidayah Allah. Hudita itu fi'lul majhul, ya, akan selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah. Wa kufita, akan selalu diberi mukafaah kecukupan. Wa wuqita, akan selalu dilindungi dari segala bencana. Kemarin di Brebes Lestari ya, ada tabrakan tuntun berapa mobil itu. Mungkin keluarnya nggak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Terus wa tanahaan syaitan, orang yang berserah diri sebelum keluar rumah. Setan di jalanan itu yang baik syayatinul jin ataupun al-ins, setan yang kategori jin ataupun manusia tidak akan mampu menggoda kita. Karena syaitan itu kalau orang sudah berserah diri kepada Allah, setan pun tidak mampu menggoda kita. Bayangkan, di jalanan kan banyak setan ya. Bisa jadi bentuknya perempuan, bisa jadi bentuknya laki-laki yang menggoda ibu-ibu, bisa jadi sesama laki-laki ribut karena sesuatu hal, ataupun godaan-godaan yang lain untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan tercela. Jadi yang tidak bisa diganggu setan ya, dengan ta'awud dan tawakal. Makanya kemarin sudah kita baca ayat Al-A'raf 199 sampai 200. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Bulan 8, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi awali dengan isti'adzah, kemudian disambung dengan iman dan tawakal. Ya, setan tidak bisa menggoda kita. Kemudian dalam surat Al-Hijr 39, 40, 41 di sini bahwa setan diciptakan memang untuk menggoda kehidupan manusia. La uzainanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Bagaimana menjadikan perbuatan maksiat itu lebih menarik. Kemudian setan akan jerumuskan kita. Setan juga butuh teman. Butuh teman di neraka itu supaya jangan sendirian. Wala ughwiyannahum ajma'in. Makanya biasanya kalau perbuatan tercela atau maksiat itu lebih menarik. Pengajian diumumkan terus begini. Tapi kalau urgent bomber nggak usah pakai diajak-ajak, nggak usah ditawari pahala. Ya. Iya kan? Ya, artinya kalau kebaikan itu setan menggoda kita. Jadi wala uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Tapi segala kemaksiatan itu pasti akan terlihat lebih menarik dan banyak temannya. Kadang ada orang masuk neraka nggak apa-apa, yang penting diupai. Jadi kalau orang-orang jahat ya, kan ibaratnya begitu, dapatkan jabatan dengan menyogok, menyuap, ya, ataupun apapun lah. Di negeri ini kedoliman itu kan pasti TSM ya, terstruktur, masif, sistemik.
Ya itu intinya kalau jahat itu di instansi manapun banyak temannya, mudah naik pangkat, tapi kalau jujur itu susah jadi jabatan. Kan begitu, hampir rata-rata pemandangannya seperti itu. Ya, yang ngatasi masalah urusan Verdi Sambo selesai-selesai. Kalau ngatasin masalah teroris di tengah hutan pun segera bisa ketangkap. Artinya begitu memang. Kejahatan itu terlihat lebih menarik di mata manusia. Karena balanya setan itu akan lebih seperti itu. Karena memang tugasnya setan diciptakan wala uzayyidan lahum fil ardi wala uyanhum ajma'in. Ya, pokoknya diciptakan lebih menarik karena tugas setan itu menjerumuskan. Maka di bumi ini seperti itu, bahasa orang yang gampang waktu madang lah, golega-lega surga gitu. Ada orang dicak apik orang gelem gitu. Ya, coba hampir setiap hiburan yang tidak mendatangkan kebaikan, kemaksiatan diumbar. Ya, mendatangkan artis yang erotis, udah semuanya datang tuh. Ya, walaupun sawisin deleng gampang istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tapi matanya mendeling terus itu. Ya. Susah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang nggak bisa digoda itu orang ikhlas. Artinya wong ikhlas dia kangelan dilawan, kurang lebih seperti itu. Setan pun tidak bisa menggoda. Makanya kemarin setelah kita belajar ta'rif al-isti'adah. Isti'adah itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir artinya apa? Kemudian al-ghardu, tujuan isti'adah itu diperintahkan dalam Islam, ya, baik Quran ataupun hadis itu untuk apa? Kemarin kita sudah pelajari dua tujuannya adalah lidaf isyarri wal layyat yakun li jalbil khair, ya, li talabi jalbil khair. Jadi fungsi ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah untuk mencegah dari kejahatan yang datangnya dari manapun. Yang kedua adalah li talabi jalbil khair, untuk mendapatkan semua yang datangnya dari Allah itu merupakan rahmat kehidupan. Itu kalau kita sudah awali bacaan Quran kita ataupun saat kita menghadapi godaan-godaan dengan ta'awud. Kemarin kita sudah belajar juga tentang 4 lafaz ta'awud. Yang pertama inda Syafi'i wal Hanafi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kafadzalika. Jadi yang selama ini kita baca adalah ta'awudnya versi Syafi'i dan Hanafi. Biasanya Syafi'i itu pendapatnya banyak dipakai sederek Nahdliyin, Hanafi itu banyak dipakai pendapatnya sederek Muhammadiyyin. Muhammadiyah dan NU lebih banyak cenderung mendapat Imam Syafi'i. Hanafi itu biasa lebih banyak dipakai di Muhammadiyah, ini secara garis besar organisasi Islam ya. Contoh yang paling gampang, Sirrul Basmalah itu Hanafi dan Hambali koalisi. Jahrul Basmalah itu Imam Syafi'i. Dalam berbagai pendapat dalam fikih, sandaran duduk ibadah orang itu lebih banyak ke Syafi'i. Walaupun tidak bisa dihindari, orang NU juga setiap hari pakai pendapat Imam Hanafi. Dalam hal urusan azan semuanya Hanafi. Ya, azan yang dikumandangkan di Kabupaten Tegal semuanya Hanafi, hampir seluruh Indonesia, bahkan Asia termasuk di Arab Saudi. Itu pendapatnya Imam Hanafi, itu bisa dicari dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ba'duhum a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua, jadi ada tambahan as-sami' al-alim di tengah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Pendapat yang ketiga, samiul alimnya ditaruh di belakang.
Itu pendapat Al-Imam Ats-Tsawri wal Auza'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Itu pendapat Imam Ats-Tsawri dan Al-Auza'i. Wa ra'yu al-aula limutabaqati amril ayah wal hadits ad-duha. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, yang paling bagus lafadznya, yang mirip dengan lafaz ta'awud dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf, sesuai dengan hadis dari Imam Ad-Dhahhak Imam Ad-Dhahhak wa dzalika ar-ra'y ar-rabi', pendapat yang dianggap paling mirip dengan lafaz Al-Quran, lafaz ta'awud adalah yang sesuai dengan hadis dari Imam Ad-Dhahhak, yaitu Asta'izu billahi minasyaitonir rajim, karena sesuai dengan surat Al-A'raf, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jadi tadi 4 lafaz ta'awud yang paling utama, yang paling tidak terkenal. Padahal itu yang lafadznya persis seperti ayat Quran. Fasta'id itu kan fi'lul amri, ya. Kalau fi'lul mudhari'nya asta'idzu, fi'lul madhinya ista'adza. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, kalau cari yang paling mirip dengan lafaz Al-Quran, dan itu lafaz yang paling bagusnya adalah Asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata yang afdal menurut tafsir belum tentu laku keras, ya. Nah itulah fikih. Tidak mesti yang kita sukai itu menurut ilmu itu yang paling afdal. Coba di Selawi ada orang yang qori baca Asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini Islam apa mau nih gitu kan? Padahal itu yang paling afdal. Kalau menyalahkan itu ya menyalahkan Quran. Quran lafadznya fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ya, jadi asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Dia ngambil dari surat Al-A'raf itu. Bedanya kalau di dalam surat Al-A'raf itu fi'lul amri. Seluruh ta'awud yang 4 itu pakainya fi'lul mudhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzunya fi'lul mudhari. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzunya juga fi'lul mudhari. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul 'alim. Itu juga fi'lul mudhari. Tapi yang lafaz yang ketiga adalah bi ziyadati sin wa ta wa hamzah fi wasatil kalimah. Kalimah itu kalau dalam bahasa Arab itu kata. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu kan berarti susunan dari kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya al-jumlah. Jadi kalau susunan dari berbagai kata disusun. Hadzal masjidu kabirun. Masjid ini besar. Ya, ada hada, ada al-masjid, ada kabirun. Ya, ataupun hadal masjid jamil. Masjid ini bagus. Itu namanya al-jumlah. Ya, di situ ada hada, di situ ada kata masjid, di situ ada kata jamil. Kalau disatukan namanya al-jumlah ataupun jumlatun mufidah. Nah, itu bahasa Arab. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah susunan kata-kata disebut kalimat.
Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu satu kata. Kalau susunan kata-kata namanya jumlatun. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kadang seperti itu. Nah sekarang, karena tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang paling dianggap cukup detail. Ya, pendapat-pendapatnya juga bincang. Tidak mudah menyalahkan pendapat orang, tapi pendapat-pendapat di situ sampai bab fikihnya itu dibahas di awal. Ya, kalau tafsir-tafsir yang lain enggak. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu dibahas tentang bab termasuk isti'adzah. Termasuk di dalamnya adalah hukmu qiraatil isti'adzah. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu termasuk dibaca ataupun diterangkan hukumnya baca ta'awudz itu apa sih? Kan sudah saya jelaskan tadi ya. Ta'awudz itu bukan ayat. Makanya kita ini belum sampai masuk ke tafsir ayat Fatihah. Nah, ta'awudz itu bukan termasuk ayat surat Fatihah. Wa amma hukmu qiraatiha fa amma jumhurul ulama ittafaqu ala anna qira'ataha mustahabbatun. Kalau jumhurul ulama menghukumi bacaan isti'adzah ataupun ta'awudz itu adalah mustahabbatun ay sunnatun. Jadi kalau kita dengar kata-kata mustahabbah di dalam fikih, ya artinya sunnah gitu. Ya, jadi supaya jelas. Ya, mustahab itu kan dari kata-kata hubbun. Ya. Jadi kalau hubbun itu kan artinya cinta atau senang atau hobi. Kata-kata hobi itu dari bahasa Arab. Hubbi, ya, yang saya cintai. Maka kalau mustahabbatun itu artinya yang dicintai Rasulullah ataupun yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada lafaz dalam fikih mustahabbatun artinya sunnah. Mustahabbatun inda jumhuril ulama walaysat bit muthammatin ya'timu tarikah. Laysat bi muthammatin ya'timu tarikah itu artinya apa? Maka karena hanya sekedar sunnah tidak dihukumi berdosa kalau kita tidak membaca. Laisat bimuthammatin ya'timu tarikaha. Ithmun, ya'timu dari kata-kata ithmun. Jadi tidak dihukumi berdosa kalau orang lupa ataupun tidak baca ta'awudz. Tapi karena tadi sudah ada tuntunan-tuntunan disuruh membaca di dalam surat Al-A'raf juga fi'lun amri kan? Idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya kalau baca Qur'annya diawali dengan ta'awudz, insyaallah selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Ya, artinya yang dibaca itu akan bisa menjadi doa, yang dibaca itu akan mudah diresapi untuk menjadi hidayah dalam kehidupan. Maksudnya seperti itu. Tanpa ta'awudz juga baca sah-sah saja, tetap berpahala, tapi tidak masuk dalam jiwa kita. Karena saat kita baca tidak dalam bimbingan Allah. Ya, bacanya saat itu masih mungkin di dalam godaan syaitan. Maka yang kita baca kadang tidak ngaruh dalam kehidupan. Ya. Tadi kan judulnya perintah tuh di dalam Al-Quran. Fasta'id itu artinya maka bacalah ta'awudz. Artinya kan perintah. Tapi dihukumi oleh para jumhurul ulama laisat bimuthammatin ya'timu tarikah.
walaupun perintah, tapi hanya sekedar perintah sunnah yang apabila tinggalkan tidak berdosa. Tapi tidak ada jaminan Quran yang dibaca tanpa ta'awud itu bisa menjadi hidayah yang menjadikan kita bisa memahami dengan sempurna dan bisa melaksanakan isinya. Ya, karena sudah nggak mungkin kan ada perintah Allah terus nggak ada maksud tujuan. Ya. Tapi ya hukum, walaupun baik, sunnah ya sunnah. Nggak bisa yang sunnah dikatakan wajib, yang wajib dikatakan sunnah, apalagi yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, kan nggak bisa. Ya, berbicara hukum seperti itu. Walaupun tadi bisa berselisih tentang masalah fikih. Yang pertama, jumhurul ulama mustahabbatun aw sunnah laysat bimadhamatin ya'ti mutarikah. Itu pertama. Hukum tentang bacaan isti'adzah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, juz pertama, as-safha ats-tsalitsah wa tsalasun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bab isti'adzah ini dibahas dalam halaman 30-an juz atau jilid yang pertama. Wa amma indar Razi an Atha bin Abi Rabah wajibatun fis shalah wa kharijiha. Di awalil qiraah. Kalau menurut pendapat Imam Ar-Razi, ya, sesuai dari hadis dari Atha bin Abi Rabah, wajibatun, wajib hukumnya. Ini kan memahami tadi kata perintah fasta'id. Perintah harus membaca ta'awud saat membaca Al-Quran di awal. Harusnya itu kategori wajib apa kategori sunnah. Titik tekannya kan di perintah. Tapi kategori perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Ya, contohnya yang perintah tidak wajib kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Iya kan? Itu kan kata perintah tapi tidak cuma ada kata-kata nafilatan. Ya, jadi tidak mesti perintah itu mesti wajib. Karena contoh dalam ayat tahajud, ya, salat dan bersyam sakil lain Quran al-Fajr Quran al-Fajr kana masyhura wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan bi'asa ayyamaka rabbuka maqaman mahmuda. Di situ berita tahajud jelas sekali, ya, sama kan tadi fasta'id, diawali dengan fa. Maka boleh ulama berpendapat yang kedua Imam Ar-Razi dari hadis Atha bin Abi Rabah wajibatun fis shalah wa kharijiha. Di awal qiraah itu di awal bacaan Al-Quran, ya, ataupun di saat baru memulai bacaan Al-Quran. Di sini dijelaskan fis shalah wa kharijiha, baik di waktu salat ataupun di luar waktu salat. Wa amma inda Ibni Sirin idza ta'awwada marratan wahidatan fi umrihi faqad kafa fi isqati al-wujud. Ini enak lagi. Kalau Imam Ibnu Sirin asal saumur urip wis tau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya sapi-sapi cukup sampai mati. Ya kan namanya saja pendapat ulama, ya. Tapi kayak lah yang alat temen, bahil temen macam ta'awud bisa umur urip pisan. Tapi itulah hukum gitu.
Kita hormati pendapat-pendapat itu. Ya. Ibnu Sirin juga cukup masyhur dalam hadis itu nama Ibnu Sirin juga cukup masyhur. Tapi pendapatnya kok kayak aneh. Terangannya menurut beliau yang ta'awwad marratan wahidatan fi umrihi, orang yang baca ta'awud seumur hidup sekali faqad kafa fi isqatil wujud, maka sudah cukup ya menggugurkan perintah wajib. Cukup menggugurkan perintah wajib membaca ta'awud. Tapi kan harus dipahami, setan godanya terus-terusan. Ya, setan godanya terus-terusan. Maka Rasulullah itu pernah di dalam sholat itu baca ta'awud 3 kali. Sahabat juga bingung, Rasulullah baca apa sih? Kayak aneh. Ya, hadisnya juga sahih. Rasulullah itu pernah baca ta'awud di dalam sholatnya. Tapi lafadznya berbeda dengan tadi yang 4 yang saya sebutkan. Nanti kita baca di akhir ini. Wa qala ba'duhum kanatil isti'adah wajibatan 'alan nabi duna ummatihi. Ini pendapat yang lain lagi. Ayat ini turun, mukhatabnya adalah Rasulullah. Ya, artinya Quran kan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka kalau kaitannya dengan ayat surat Al-A'raf tadi, ya, itu kan perintah malaikat, perintah Allah lewat malaikat Jibril untuk Rasulullah. Wa idza qara'tal Qur'an ya Muhammad fasta'id billah minasyaitonir rajim. Karena Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah, berarti mukhatabnya, tujuan dari ayat ini adalah kepada Rasulullah saja, duna ummatihi. Ya, itu kan hanya perintah dari Allah untuk baginda Rasulullah, tidak berlaku untuk umatnya. Karena saat itu ayat turun itu penerima wahyu Al-Quran adalah Rasulullah. Yang begitu juga ada. Ya, duna ummatihi. Wa isti'adah itu wajib hanya untuk Rasulullah, tidak berlaku wajib untuk umatnya. Nah, ini kan dipahami beragam. Oh, berarti kalau Rasulullah wajib, kalau umatnya hanya sekedar sunnah. Ada juga yang begitu. Karena kalau fi'lul amri itu di dalam ilmu nahwu sharaf, ta'rifnya adalah termasuk dalam kitab usul fiqh al-amru thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi yang namanya perintah adalah instruksi ataupun perintah dari atasan untuk bawahan, termasuk dari Allah sebagai pencipta ataupun Tuhan kita kepada kita makhluknya. Maka hukumnya harus dipenuhi. Ada yang memahami amru itu sesuai dengan definisinya. Kalau diperintahkannya berarti harus dilakukan. Tapi kata-kata harus dilakukan di dalam Islam kita kan pahami bisa wajib, bisa sunnah. Tadi sudah saya contohkan, tidak semua yang fi'lul amri di dalam Quran juga dipahami wajib. Contohnya tahajud, ya. Walaupun di situ ada tambahan nafilat talak yang semakin menjelaskan statusnya. Wa amma Malik annahu la yata'awwadu fil maktubah fi sholatil wajibah wa yata'awwadu li qiyami Ramadan. Ini ada yang agak aneh lagi menurut Imam Malik, ya, bahwa annahu la yata'awwadu fil maktubah, tidak berlaku bacaan ta'awud di dalam salat wajib. Wa yata'awwadu li qiyami Ramadan. Ta'awud itu hanya dibutuhkan saat salat tarawih di bulan suci Ramadan. Pendapat kayak gitu juga ada. Boleh berpendapat.
Wa sababul wujub ihtajja ar-Razi li'ata lidhahiril ayat fasta'in fal amru lil wujub li'anna al-isti'adah. Jadi dalam Islam memang ada yang memahami bahwa al-amru lil wujub, perintah kalau datangnya dari Allah adalah untuk perintah wajib. Ya, makanya kalau kata-katanya di sini adalah fi'lul amri fasta'in billah. Menurut Imam Ar-Razi meyakininya wajib. Ya, hanya masalahnya nanti wajibnya itu kapan, kan begitu? Ya, terutama di dalam waktu sholat. Apakah wajib setiap rakaat? Apakah wajib hanya di rakaat pertama saja? Kan tinggal pemahamannya. Apakah yang dimaksud memulai bacaan Al-Quran di sholat itu sudah cukup di awal rakaat? Apakah setiap rakaat berarti kita baru memulai bacaan? Iya kan? Kan kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhdallin. Kemudian setelah itu kita baca surah ataupun ayat-ayat dari surat tertentu seperti tadi. Ya, kemudian kan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Artinya semenjak ruku sampai bangkit lagi kita kan berarti berhenti baca Al-Quran kan? Maka ada yang memahami masuk rakaat kedua ya kita berarti membaca baru lagi. Artinya karena tadi sempat ada jeda dari bacaan Fatihah dan bacaan surat yang lain, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi, kita bangkit, kan itu kita jeda. Maka karena itu jeda, berarti saat kita masuk rakaat kedua kita memulai bacaan baru lagi. Nah itu ulama juga berselisih. Kalau bacaan baru lagi berarti setiap rakaat wajib ataupun harus baca ta'awudz lagi. Itu sampai begitu pun diperselisihkan. Bukan masalah urusan senang ribut, ini kan urusan hukum yang kita memang perlu belajar sehingga apa? Sehingga menjadi orang yang bijak. Oh iya, ulama sampai sebegitunya ya, pengen ibadah sempurna itu sampai membacanya kapan saja dibahas. Itu maka ulama tentu akan berselisih ya, bahwa hukum membaca ta'awudz termasuk juga di situ akan dibahas tentang jahar atau sir. Saya dulu punya teman ketua MUI Bali, Majelis Ulama Indonesia Bali, itu orang Arab. Itu kalau ngimami itu selalu ta'awudnya itu jahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga yang begitu. Ya. Kita kan biasa yang berselisih kan masalah sirrul basmalah atau jahrul basmalah saja. Kalau ta'awudz kan enggak ada orang ribut, ya kan? Karena nggak ada orang baca di Tegal ini baca ta'awudnya jahar. Nah, sekarang kita coba belajar hukumnya ataupun cara bacanya itu jahar atau sir. Wa amma inda syari'i
Di dalam kitab Imam Syafi'i fil Imla, ada kitab namanya Imla, yujharu bit ta'awud wa in usirra wa illa wala yadur. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, yujharu bit ta'awud wa in usirra fala yudir. Itu artinya apa? Bacaan ta'awud di dalam sholat, ini dalam kitab tafsir ya. Di dalam sholat yujharu bit ta'awud wa in usirra fala yudir. Itu artinya mau keras, mau sir, kagak apa-apa. Itu kalau Imam Syafi'i, gak usah diributkan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa amma indal Imam Syafi'i fil Jadi kan kitabnya Imam Syafi'i tapi namanya Imla, ya, menjelaskan bacaan jahar ataupun sir fala yudir. Yudir itu dari kata-kata doror. Doror itu artinya bahaya. Maka kalau fala yudir itu artinya dibaca keras ataupun sir boleh-boleh saja, tidak merusak sholat kita. Itu dalam kitab Al-Ibla. Wa amma indal Lisyafi'i, dalam kitabnya Imam Syafi'i, bit tahjir li'annahu as-sarra Ibnu Umar wa jahra Abu Hurairah. Prinsipnya sama. Dalam kitab punya Imam Syafi'i juga kan, dijelaskan bit tahjir, silahkan memilih. Ya. Li'annahu as-sarra Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar bacanya sin. Wa jahara Abu Hurairah. Abu Hurairah itu baca bismillahnya kalau sholat keras. Siapa yang enggak kenal Abu Hurairah? Siapa yang enggak kenal Ibnu Umar? Kalau Ibnu Umar kan nama aslinya Abdullah Ibnu Umar, ya kan? Berarti anaknya Umar bin Khattab itu kalau baca ta'awud sir. Kalau Abu Hurairah, kita kan nama itu beken banget tuh. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang kenal sahabat Abu Hurairah, termasuk sahabat yang masyhur? Itu selalu jatuh. Nah, itu kan kalau melihat seperti ini kan, ya, yang sepertinya aneh pun ternyata dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah. Walaupun di sini nggak umum kan, nanti apa? Ini apalagi ini sholat ta'awudnya keras-keras. Waqtalahu qaul Syafi'i fima ada rak'ah al-ula hal yustahabbu at-ta'awud fiha ala qaulain. Nah, sekarang Imam Syafi'i dalam pendapatnya rujiha adamul istihbab wallahu a'lam bis-shawab. Jadi dalam Imam Syafi'i tentang bacaan ta'awud fima ada ar-rak'atil ula, itu artinya di luar rakaat pertama, apakah hukumnya tetap diperintahkan atau tidak? Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i rujiha adamul istihbab wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut Imam Syafi'i rujiha adamul istihbab itu artinya apa? Yang paling unggul hukumnya adalah tidak perlu baca ta'awud di rakaat selain pertama. Artinya berarti ada yang menganggap sunnah setiap rakaat, ya,
Tapi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini tidak dijelaskan pendapat yang lain. Jadi kalau rujiha itu artinya rojih. Makanya di Muhammadiyah ada namanya himpunan putusan tarjih. Tarjih itu artinya hukum yang dianggap dasar dalilnya unggulan. Ataupun orang kalau namanya rojihi itu sama dengan faiz, artinya apa? Menangan. Maka kalau ada kata-kata tarjih itu berarti mengambil hukum yang dianggap lebih utama. Tapi tidak mesti kalau tidak utama itu tidak sah. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang bismillah. Ya, kalau bismillah sirrul basmalah aula min jahriha. Kalau menurut Ibnu Qayyim bahwa sirrul basmalah lebih utama daripada jahar. Ya, artinya membaca bismillah di hati lebih utama dari jahar itu. Imam Ibnu Qayyim alasannya karena Rasulullah ya kadang baca bismillah keras tapi lebih sering sir. Maka karena lebih sering berarti lebih utama dan jahar juga tetap sah. Kayak mangan sate karo sate tempe. Kira-kira sampean ada orang tempe karo sate milindi kan gitu kan. Ya. Kan itu kan sama-sama sate ya. Ada sate tempe, ada sate cempe ya kan. Itu kan dipilih. Maka kalau ning notole sate terus cempe berarti memang ya, mangan sate lebih afdol. Ya. Tapi kadang ada orang yang mengatakan kaken mangan sate bludreg sing mangan sing dadi bludreg mangane tempe terus akhirnya saya wotok ya. Si mangane tempe terus malah sing bludreg. Karena mangan sate tak apa-apa, cuman duitnya makan bosan. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan. Ternyata para sahabat disaksikan dalam kehidupan Rasulullah ya bahwa As-Sarra ibnu Umar wajah haro Abu Hurairah. Kalau dari hadis-hadis Rasulullah nah, masih lebih masyhur Abu Hurairah daripada Ibnu Umar. Tapi dalam prakteknya kita tidak mengikuti Abu Hurairah dalam urusan jahrul isti'adzah, ya kan? Artinya dulu nggak ribut tuh para sahabat. Ta'awud ada yang keras Abu Hurairah sampai nggak kenal Abu Hurairah. Ya, dalam urusan hadis nama itu lebih beken daripada Ibnu Umar, ya kan? Karena lebih banyak ya. Sering kita dengar Abu Hurairah, ya udah lebih banyak Abu Hurairah. Kalau cerita Ibnu Umar itu ya jarang. Kata-kata apa an Abu Hurairah itu lebih masyhur ya. Abu Hurairah itu nama itu beken banget ya dalam urusan hadis. Tapi ternyata pendapatnya tidak kita pakai. Karena Abu Hurairah itu dalam urusan isti'adzah selalu jalan. Rasulullah juga nggak menyalahkan. As-Sarra ibnu Umar, As-Sarra itu berarti membaca sir, wajah haru itu membaca jahar. Ini baru urusan ta'awud saja. Kita kan perlu tahu. Selama ini kan seakan-akan kita kalau jahar berarti salah, makanya nggak pernah ada masjid jahar. Oh belum tentu. Kita belum belajar, makanya ini sedang belajar. Karena apa? Kalau belajar kita menjadi orang bijak. Saya juga dulu begitu. Ada nih ketua umum Bali, ta'awud kok jahar. Iya dulu saya juga begitu berontak. Umum teman sih, ta'awud kok seru gitu. Tuh namanya Ustadz Mari Ali. Ustadz Mari Ali itu ketua MUI Bali. Itu kalau imami, saya juga ada di Bali, pasti jahrul isti'adzah. Ta'awudnya masih Om billahi minasyaitonir rajim. Kayak korban masalah ya. Kalau auzubillahi itu dikeraskan. Ya terakhir tadi ikhtalafu qaul Syafi'i fi ma'ada rak'atil ula hal yustahab at-ta'awud fiha ala al-ghalib. Jadi masalah baca ta'awud itu harus atau tidak di luar rakaat pertama. Tadi ada dua pendapat. Ya. Tapi Imam Syafi'i memilih rujiha adamul istihbab, merojihkan yang tidak menyunahkan.
Artinya Imam Syafi'i memilih ta'awud itu cukup di rakaat pertama. Ini kan di dalam sholat dulu, ya. Walaupun saat sholat itu ada jeda, tapi menurut Imam Syafi'i satu paket sholat memulai bacaan Qur'annya berarti cukup di rakaat pertama. Walaupun di situ ada jeda, rukuk, i'tidal, sujud, bergantar dua sujud, sujud lagi, bangkit, masuk rakaat kedua sholat subuh ataupun rakaat ketiga maghrib dan yang lain sampai rakaat keempat, itu tidak masuk kategori memulai, ya. Memulainya adalah saat rakaat pertama. Kita hormati pendapat yang kedua, bahwa karena berhenti membaca Al-Quran di dalam sholat ada kegiatan lain selain baca Quran, dengan tadi ruku ada zikirnya, i'tidal juga ada bacaannya. Kalau ruku sama sujud yang paling masyhur itu kan apa? Yang paling masyhur kalau ruku dan sujud kan Subhana rabbiyal azim, ruku Subhana rabbiyal a'la. Ada Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam ruku, ada Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi yang ada wa bihamdinya setelah ditelusur hadisnya dhaif. Maka kalau pakai Subhana rabbiyal azim saat ruku, Subhana rabbiyal a'la saat sujud, sebaiknya tidak pakai lafaz wa bihamdi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setelah diteliti yang ada wa bihamdinya itu hadisnya tidak sebagus yang tanpa wa bihamdi. Ada lafaz lain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma limutabaqatil ayah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada yang menerangkan lagi bahwa ruku dan sujud bacaannya sama, cukup sekali-sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam lafaz hadisnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ini sering kebalik-balik dengan kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kayak kasih ngaji. Itu karena sama-sama di depannya itu, ya. Jadi dalam keterangan hadis, Rasulullah yang paling rutin untuk sholat wajib subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli limutabaqatil ayat, sesuai dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti meliputi fasabbih tasbih, wa bihamdika tahmid, wastaghfir istighfar. Cuman lafaz dalam hadisnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi urusan fikih enggak usah diributkan. Silahkan yang panjenengan yakini itu yang diamalkan. Yang salah yang tidak sholat, itu aja. Ya, urusan fikih kok. Urusan fikih sampai tukaran, sampai stroke, sampai kiamat enggak praktek, enggak selesai, ya. Jadi kalau urusan fikih nggak usah dibincangkan lebih panjang. Akhirnya tukaran jadi setan, kok malah jangan-jangan ribut malah orang sholat. Nah, itu salah lagi, gitu kan. Karena kadang sholat tarawih itu sih bener 11 apa 30. Mana-mana ribut, mana-mana ribut. Si jenis darani Wahabi, si jenis darani bid'ah. Akhirnya bocanan sudah orang sholat kok. Sudah orang sholat terus daripada sholat tarawih ribut. Akhirnya dolan malam puasa. Iya, itu kadang-kadang kita yang dewasa nggak. Yang tua nggak cukup dewasa, yang katanya ahli ustaz juga meributkan hal yang nggak penting. Itu sampai kiamat nggak selesai. Ya sudah, pahami, yakini, amalkan, udah gitu aja. Mana paham yang kita yakini itu yang kita amalkan. Urusan hadisnya gampang, manis sahaja kalau sobat kalau wajar tidak hilang sifat. Barang siapa beristihad kepada sadaran hukum tertentu, ternyata kita benar menurut Allah dan Rasul. Sekali ibadah dapat doa. Ya, fa illam yusib, kita sudah ibadah, tapi ternyata dasar hukum yang kita ambil salah, tapi kita nggak mampu membedakan mana yang benar. Yang kita lakukan dalam keadaan salah dapat pahala 1, karena kemampuan ilmu kita sudah segitu. Ya,
Maka yang paling gampang dalam pelaksanaannya kalau ada yang berbeda, lana amaluna walakum amalakum, sudah selesai itu kalau gitu, ya. Lah kamu ibadah pengen mlebu neraka kok. Aku sholat subuh milih kaya nang Baitul Salam sing laka kunute supaya mlebu neraka. Ana beli ya, Bu. Sing ngodo sing benjoran mene kan mlebu neraka terus ora sembahyang. Barangkali ada orang itu, masa ada orang sholat subuh pengen masuk neraka gara-gara laka kunute. Saya sholat subuh memilih yang tanpa kunut supaya masuk neraka. Enggak ada. Ada lagi, saya sholat subuh pakai kunut yang bid'ah supaya masuk neraka. Enggak ada juga, karena yang pakai kunut pahamnya itu sunnah menambah pahala, selesai itu, ya kan? Apa yang kita ribut-ribut begitu? Yang repot kan tangini awan terus ribut tak kunut, kalau terus sembahyang subuh ribut tak kunut. Ini kan susah lagi, Pak. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah ilmu kita untuk bisa menentukan pilihan yang paling kita yakini itu kita amalkan, dan untuk semakin bijak menghadapi perbedaan, karena semuanya wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan sampai kita memutuskan perkara dengan tanpa ilmu. Hari ini kita belajar wawasan tentang istiadah. Insyaallah Senin yang akan datang kita akan memulai bab tentang basmalah. Ya, basmalah itu ayat atau tidak? Di dalam Al-Quran disebut berapa kali, termasuk kenapa surat At-Taubah kok nggak ada basmalahnya, sir atau jahar yang sebenarnya kita baca di dalam sholat. Coba kita belajar untuk semakin luas wawasan, juga bisa menetapkan pilihan yang kita paling yakini mendekati kebenaran dan bijak bila mana menghadapi perbedaan. Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.